Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul Azim. Sama-sama kita muliakan, kita hormati imam kita, guru kita Ustadz Anwar Sadat. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM beserta pengurus. Yang saya muliakan, saya takdimi orang tua kami, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keimanan di dada kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, dan Allah yang telah menjamin rizki kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memperbanyak bersolawat kepada beliau, dapat meneladani beliau, dapat mencintai beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi siang jam 11.35 Ustadz Anwar mengingatkan, Assalamualaikum, ojo lali nanti malam ya Ustadz. Saya jawab, Waalaikumsalam, insyaallah guruku. Nah, beliau selalu mengingatkan. Saya sebetulnya kurang enak badan, tapi kalau udah tengah hari payah nanti mencari penggantinya. Jadi bismillah aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita masih membahas kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita akan membahas kisah Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebelum membahas kisah Nabi Isa alaihi salam, kita membahas kakeknya, membahas neneknya, dan membahas ibunda beliau. Jadi ada beberapa nabi yang ketika sebelum dibahas dirinya itu dibahas dulu siapa ibunya dan siapa kakeknya. Tapi ada juga nabi-nabi yang langsung dibahas dalam Al-Quran langsung dirinya, tanpa dibahas siapa kakeknya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan Nabi Isa alaihissalam ini termasuk yang dibahas ibundanya dan kakek serta neneknya. Untuk kisah ibundanya Maryam dan kakeknya Imron itu ada di 3 surah dalam Al-Quran. Bahkan Imron satu surah khusus Allah jadikan nama kakek Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, Ali Imron, keluarga Imron. Jadi menarik untuk dibahas keluarga Imron ini, sehingga Allah jadikan satu nama surah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran terdiri 200 ayat. Nanti bapak-bapak bisa baca dalam Al-Quran. Kalau punya tafsir bisa dibaca tafsirnya. Itu perjalanan kisah Imran sangat menarik. Dan ibundanya juga
saking istimewanya Allah jadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, surah Maryam. Maryam itu dari bahasa Ibrani yang artinya orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Jadi ayat ini Allah kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi mengisahkan ini kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Allah telah memilih Adam tanpa Allah sebutkan keluarganya. Nuh tanpa Allah sebutkan keluarganya. Ibrahim Allah sebutkan keluarganya. Jadi Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Imran Allah sebutkan keluarganya. Kalau Adam ini Allah pilih, memang Adam manusia yang mulia, bapaknya manusia. Dan Nabi Adam alaihi salam Allah jadikan nabi. Tentu orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nuh juga istimewa. Nabi sekaligus rasul yang umur dakwahnya Allah cantumkan dalam Al-Quran. Bahasa Al-Qurannya itu umur dakwah Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun. Tak ada nabi-nabi yang Allah sebutkan umur dakwahnya dalam Al-Quran kecuali Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun kurang 50 tahun. Umur dakwah yang sangat panjang. Kalau umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Kemarin ayah saya meninggal tanggal 4 Agustus. 4 hari setelahnya meninggal adik Ustadz Anwar Sadat. Ayah saya di usia 68 tahun. Jadi kita nih jarang yang usia 100 tahun. 100 tahun itu udah merepotkan sekali. Jangankan 100 tahun, 50 tahun aja kita udah sering mengeluh. Duduk lama tak bisa, baring lama tak bisa, tidur lama tak bisa, apalagi kerja lama. Lebih tak bisa lagi. Udah banyak penyakitnya. Sementara umur dakwah Nabi Nuh alaihi salam sangat panjang, 950 tahun. Dan pengikutnya sangat sedikit. Nabi Nuh itu dakwahnya siang malam tanpa henti, dan di siang harinya beliau berpuasa setiap hari sampai wafat, kecuali 2 hari dalam setahun, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Beliau nggak puasa, selain itu puasa sampai beliau wafat. Hebat nih Nabi Nuh. Kalau kita suruh puasa sepanjang tahun tuh entahlah. Kita puasa Ramadan aja kadang setelah sahur dah kita siapkan pula minuman untuk berbuka, saking hausnya siang hari. Maka Nabi Nuh Allah muliakan. Tapi kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh ini tidak Allah sebutkan keluarganya? Jadi para mufasir, ahli tafsir berpendapat bahwa Nabi Adam ini ada putranya yang pertama kali melakukan pembunuhan. Maka itu tak bisa menjadi contoh, tak bisa menjadi teladan. Maka Nabi Adam yang Allah sebutkan Adamnya saja, keluarganya tidak. Karena anaknya melakukan pembunuhan itu, anak yang lain dibunuh, Nabi Adam itu menangisnya sepanjang hari, bertahun-tahun. Jadi kalau kita bersedih Pak, menangis itu boleh. Waktu ayah saya meninggal saya bersedih. Sampai sekarang kadang menangis sendiri. Karena ayah saya itu
Setiap hari pasti ada menelpon saya, pasti 2 kali, 3 kali. Kadang menurut saya tak penting, kadang nelpon, saya tadi jumpa si fulan, udah gitu aja, mau ngasih tahu itu aja. Menurut saya tak penting, tapi saya tak tahu rahasia dibalik kenapa orang tua tuh menelpon setiap hari. Kebiasaan beliau satu lagi, setiap minggu atau seminggu 2 kali itu pasti mengantarkan ubi rebus dan sayur ke rumah semua anaknya. Jadi ayah saya di SP6, anaknya 4, yang sudah menikah 3, yang 2 di SP6, yang 1 di Kerinci, di samping atasnya. Itu selalu diantar setiap minggu. Maka kadang kalau masih teringat, ya kita menangis, sedih. Nabi Adam ketika Habil dibunuh oleh Qabil itu menangis, sedih sekali. Saking lamanya menangis, itu ada jalan air matanya. Air mata ini dia udah punya jalan sendiri gitu. Jadi pipinya ini ada goresan bekas jalannya air mata. Saking lamanya menangis. Jadi kalau sedih boleh menangis. Yang tak boleh itu menyalahkan takdir. Ya Allah, sebanyak-banyak itu ayah orang, ngapa pula ayahku pula yang meninggal? Itu tak boleh. Dan itu ada. Kalau kita takziah ke beberapa tempat, kadang ke kampung-kampung itu ada yang begitu. Jenazah mamaknya masih ada, dia menangis-nangis sambil menyebut itu, sebanyak-banyak itu mak orang, mak aku pula lah yang mati. Gitu. Itu yang tak boleh. Kalau menangis boleh, silahkan menangis. Nabi Adam juga menangis. Nabi Nuh kenapa tidak disebut keluarganya? Karena anak kandungnya sendiri yang bernama Kan'an itu pun tak mau ikut beliau masuk kapal. Padahal zaman Nabi Nuh itu semua yang masuk kapal itu Allah ampunkan dosanya. Jadi gampang sekali. Orang yang bermaksiat seumur hidup masuk kapal Nabi Nuh alaihissalam, dosanya Allah ampunkan. Tapi ternyata tak semudah itu, karena itu hidayah. Hidayah itu ternyata enggak gampang. Walaupun dakwahnya lama, syarat diampunkan dosanya mudah, tapi tak banyak orang yang mau, termasuk anaknya Kan'an. Waktu Kan'an itu tenggelam, Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, wahai anakku, masuklah ke dalam kapal bersama kami. Dia tak mau. Aku mau naik ke gunung yang paling tinggi. Itu Nabi Nuh menangis, sedih karena anaknya tak mau ikut dengannya. Lalu Allah datangkan ombak di hadapan Nabi Nuh. Saat didatangkan ombak itu ditenggelamkan Kan'an. Jadi Nabi Nuh tak menyaksikan bagaimana tenggelamnya anak kandungnya. Karena bagaimanapun dia anak kandungnya, pasti ada rasa sedih dan kasihan. Kan'an tak mau ikut Nabi Nuh alaihissalam. Dia ikut ibunya yang kafir, maka Nabi Nuh tidak Allah sebutkan beserta keluarganya. Nabi Ibrahim Allah sebutkan keluarganya, karena keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya bisa menjadi teladan. Istri pertamanya Siti Sarah, wanita yang solehah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada suaminya, bisa jadi teladan. Melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak, Allah jadikan Nabi. Nabi Ishak bisa jadi teladan. Anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Allah jadikan Nabi, bisa menjadi teladan. Dari istri yang kedua, Siti Hajar, bisa menjadi teladan. Istri yang baik, yang solehah, taat beribadah, taat kepada suaminya, taat kepada perintah Allah, bisa menjadi teladan. Melahirkan putra Ismail alaihissalam, bisa jadi teladan. Ismail ketakwaannya luar biasa. Yang terakhir Allah sebut nama Imran. Imran ini bukan nabi, tapi kenapa Allah sandingkan bersama nama-nama para nabi? Jadi kalau ada misalnya pertemuan di Masjid Al-Muhajirin,
pertemuan presiden-presiden. Wah, gitu. Ternyata ada pula Ustadz Anwar Sadat ada di situ, padahal bukan presiden. Berarti Ustadz Anwar Sadat diistimewakan. Walaupun bukan presiden, masih dianggap sejajar dengan presiden. Begitu juga ini Imran. Allah sejajarkan dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, padahal dia bukan nabi. Siapa dia? Imran ini adalah imam Baitul Maqdis, imam Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu banyak imamnya. Pemimpin para imam atau imam utamanya itu Imran. Dan tidak hanya imam, beliau hobinya melayani tamu-tamu di Baitul Maqdis. Ada tamu datang, dilayani, diberikan makanan, dibersihkan Baitul Maqdis itu, disapu, dipel. Pokoknya dia selain sebagai imam utama Baitul Maqdis, dia juga melayani Baitul Maqdis. Istri beliau Hanah bin Fakut bin Qabil, itu juga wanita solehah yang taat beribadah, rajin beribadah, dan membantu suaminya melayani tamu-tamu di Baitul Maqdis. Maka kenapa Imran ini Allah muliakan? Kata ulama tafsir, salah satu kelebihan beliau adalah dia imam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan dia pelayan Baitul Maqdis. Jadi Pak, imam-imam masjid itu orang-orang yang Allah muliakan. Jadi Ustadz Anwar Sadat ini kita mesti memuliakan beliau, karena Allah memuliakan para imam. Semua saja, tidak hanya imam, yang membersihkannya, yang nyapunya, yang ikut menjadwal kajian-kajiannya, menjadwal kultum tarawih, menjadwal khutbah Jumat, semuanya yang peduli terhadap masjid, Allah muliakan. Hanah itu kan bukan imam, tapi dia membantu suaminya melayani di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Allah muliakan. Maka Imran menjadi istimewa karena dia imam Baitul Maqdis dan dia menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Maka pelayan-pelayan di masjid ini yang tukang ngepel, tukang bersihkan, itu jangan dianggap remeh. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala dia orang yang paling mulia. Bentuknya mudah, Pak. Nyapu, azan 5 waktu, bentuknya mudah, tapi itu berat. Kenapa berat? Karena dia mesti standby 5 waktu. Saya di Baitul Ma'mur itu 1,5 tahun, Ustaz Anwar. Masa corona, masuk kantor di jadwal, khutbah nggak boleh, kajian tak ada. Saya manfaatkan untuk bersih-bersih di masjid. Saya azannya, tak ada imam, saya imamnya, saya nyapunya, saya ngepelnya, saya bersihkan WC-nya 1,5 tahun. Kayaknya mudah. Yang bikin berat itu kita terikat. Dari subuh mau pergilah sejauh mungkin. Yang penting duhur ada. Gitu ya Pak Bikanya. Ustaz Anwar gitu. Habis duhur pergilah. Mau ke Pekanbaru, mau ke Padang, mau kemana. Yang penting asar ada. Nah itu yang membuat berat. Jadi Imran Allah muliakan karena dia menjadi imam dan pelayan di Baitul Maqdis. Ayat berikutnya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Mereka adalah satu keturunan. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran itu satu keturunan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Imran ini keturunan Nabi Daud alaihi salam. Ada ulama tafsir yang berpendapat Imran ini keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu ke atasnya Nabi Daud alaihi salam. Tapi ada juga yang berpendapat Imran ini keturunan dari putra Daud yang bernama Raja'an.
putra Nabi Daud bernama Raja'an. Keturunan-keturunannya ada 14 atau 17 keturunan, di bawahnya lahirlah Imran. Ke atasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dan kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini dimulai ketika istri Imran Hannah bin Fakut itu, mohon maaf, wanita mandul. Sampai usia sepuh, Imran ini sudah sepuh, Hannah sudah sepuh, nggak punya keturunan. Maka suatu ketika dia berjalan-jalan, lalu nampaklah burung yang sedang memberikan makan kepada anaknya. Hannah pengen punya anak. Dia memegang perutnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 35. Id qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sambil memegang perutnya, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepadamu apa yang ada dalam kandunganku murni untukmu, berhikmat di Baitul Maqdis, maka terimalah nazar itu dariku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak lama dari itu Hannah hamil. Ini suatu nikmat yang luar biasa ketika dua-duanya sudah sepuh. Dalam logika kita tak akan bisa hamil, dan Hannah ini wanita mandul, tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, Allah berikan permintaannya. Maka kalau kita berdoa itu mestinya seperti anak kecil yang minta jajan. Anak kecil kalau udah minta jajan itu kan bilangnya berkali-kali, mama nggak bawa duit mak, nah mama nggak bawa duit nak. Tapi anak kecil ini masih menarik-narik baju maknya, mak tolonglah beli itu, tolonglah beli itu. Nah, kita mestinya berdoa itu seperti itu. Dan Allah senang kalau kita berdoa seperti itu, terus menerus dengan penuh harap. Allah itu beda dengan kita. Kalau kita ada orang datang ke rumah kita hari ini minjam duit 50.000, kita masih tersenyum. Besok malam datang lagi orang yang sama minjam 50.000. Begitu setiap malam selama sebulan. Kira-kira Bapak senang atau enggak? Enggak. Dari jauh dah, itu lagi, kunci pintu, matikan lampu. Nah, ketika diketuk-ketuk enggak kita buka. Masa iya minjam duit 50.000 setiap malam selama sebulan? Kan marah kita. Memangnya kita enggak punya kebutuhan? Tapi Allah tidak. Allah semakin sering kita datang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sambil merengek-rengek, Allah makin senang. Maka kalau kita berdoa mestinya memang seperti anak kecil yang minta jajan itu. Ya Allah, berilah ya Allah, berilah ya Allah, berilah ya Allah, kami butuh ya Allah, berilah. Nah, begitu. Terus menerus. Allah senang begitu. Selesai sholat kita minta itu, selesai berzikir kita minta itu, dalam perjalanan kita minta itu, ketika sendiri istirahat kerja kita minta pada Allah dengan penuh kesungguhan, minta terus menerus. Maka Allah akan memberikan, dan jawaban dari Allah itu pasti yang terbaik. Lalu ketika Hannah hamil, melahirkan anak perempuan, dalam Quran surah Ali Imran ayat 36 itu, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Hannah itu mengadu kepada Allah,
ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal sebetulnya kalau Hana tidak mengadu kepada Allah, Allah pun tahu. Sebelum lahir pun Allah tahu bahwa janin yang ada dalam kandungannya itu perempuan. Tapi Hana melapor kepada Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan dia sampaikan juga, sebetulnya engkau pun tahu ya Allah, tanpa aku harus ngomong. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Jadi setelah lahir perempuan, Hana ini berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah melahirkan bayi perempuan. Padahal kan aku menadarkan bayiku ini untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Bayiku ini, bayi laki-laki yang aku harapkan itu akan aku persembahkan untuk Baitul Maqdis. Tidak aku suruh menjadi pedagang, tidak aku suruh menjadi pekerja, tidak aku suruh ngapa-ngapain, tapi akan aku persembahkan waktunya dan hidupnya untuk melayani Baitul Maqdis. Tapi kenapa yang lahir perempuan? Dan engkau lebih mengetahui ya Allah. Jadi konteksnya kenapa Hana melaporkan yang lahir perempuan itu, kata ulama tafsir, dia tidak mengeluh, tapi dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku sebetulnya menadarkan ini anakku laki-laki supaya maksimal mengabdi di Baitul Maqdis. Laki-laki ini kan bisa azan, bisa jadi imam. Kalau perempuan kan tak boleh, dan perempuan banyak pula halangannya. Mohon maaf, ada haidnya, dan banyak, tidak seperti laki-laki yang bebas, dia kuat dan dia lebih lincah. Jadi kalau nanti anakku perempuan ini ya Allah, aku persembahkan di Baitul Maqdis, tak sesempurna anak laki-laki, mohon ampunkan kami ya Allah. Itu maksud Hana menyampaikan dalam doanya kepada Allah itu begitu. Jadi bukan dia protes kepada Allah, bukan mengeluh kepada Allah. Dan jawaban dari doanya ketika dia melihat burung memberi makan kepada anak tadi, dia minta anak laki-laki, tapi Allah berikan anak perempuan. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Begitu juga Hana. Hana mintanya anak laki-laki, tapi Allah berikan anak perempuan. Jadi kata Allah, anak perempuan yang satu ini itu ibadahnya jauh lebih hebat dibanding para laki-laki. Jadi ibunya memberikan nama Maryam. Maryam yang artinya dari bahasa Ibrani adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama tafsir berbeda pendapat ketika Maryam masih bayi, begitu dilahirkan langsung ditutup dengan kain, langsung diserahkan ke Baitul Maqdis. Tapi ada yang menafsirkan setelah menunggu sampai Maryam disapih. Disapih itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Setelah disusui, disapih, baru diserahkan ke Baitul Maqdis sebagai nazarnya Hana ketika dia minta anak kepada Allah. Sebelum Maryam lahir, Imran sudah meninggal dunia. Jadi Maryam lahir dalam kondisi yatim dan ibunya sudah sepuh. Maka ketika diserahkan di Baitul Maqdis, semuanya berebut. Sebetulnya Hana ini mau menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam, karena Nabi Zakaria ini masih saudaranya. Ada yang berpendapat Nabi Zakaria ini istrinya adiknya Hana. Ada yang berpendapat Nabi Zakaria ini istrinya anaknya Hana. Wallahu a'lam. Tapi masih hubungan dekat. Ketika diserahkan di Baitul Maqdis, ingin diserahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, orang-orang itu berebut ingin memelihara Maryam karena tahu siapa bapaknya, tahu siapa ibunya.
bapaknya orang soleh, imam mereka, ibunya orang yang solehah, yang taat beribadah dan mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi semuanya berebut. Jadi tak rela kalau Maryam ini diserahkan ke Nabi Zakaria alaihissalam. Maka orang itu buat undian. Udah diundi saja. Kita bawa pena, semua yang menginginkan mengasuh Maryam bawa pena. Penanya diletakkan di satu tempat, lalu dipanggil anak kecil, diambillah pena itu. Pena siapa yang diambil, dia yang berhak mengasuh Maryam. Ternyata setelah pena dikumpulkan, yang diambil oleh anak kecil itu penanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria berhak untuk mengasuhnya, tapi tak sampai di situ. Orang lain protes. Nah, itu kan kebetulan saja. Anak itu kan asal ngambil saja. Kita undi yang kedua. Undian yang kedua di pinggir sungai, penanya dilemparkan ke sungai. Pena siapa yang jalannya melawan arus, itu yang berhak merawat Maryam. Jadi semuanya penanya dilemparkan, semuanya hanyut mengikut arus, hanya pena Nabi Zakaria alaihissalam yang berjalan mengikut arus. Nah, sudah berhak nih, sudah 2 kali ini, berarti bukan kebetulan. Apalagi mana ada pena mengalir melawan arus. Nah, kalau tidak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu belum juga puas. Kita undi sekali lagi. Nah, undian yang terakhir, yang ketiga ini, pena siapa yang berjalan mengikut arus, itulah yang berhak merawat Maryam. Ternyata pena-pena orang itu dilempar, semuanya berjalan melawan arus. Hanya pena Nabi Zakaria alaihissalam yang berjalan mengikut arus. Nah, setelah 3 kali, maka dia serahkan Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabinya kala itu, di masa Imran dan Maryam itu, nabi yang diutus Allah adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dibuatkan satu kamar khusus di Baitul Maqdis yang disebut mihrab. Tak ada orang yang boleh masuk di situ kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Dari kecil dirawat di situ, diasuh di situ, dididik di situ oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Sampailah menginjak masa remaja, dilihatnya Maryam ini memang orang yang taat beribadah kepada Allah. Solatnya saking rajinnya solat siang dan malam, kakinya itu sampai pecah-pecah. Nah, kalau kita pecahnya kaki bukan karena sholat, karena mungkin nggak pakai sendal, panasan ya sekarang. Saking hebatnya beribadah, Maryam ini menjadi ikon Bani Israel, wanita yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah kabulkan doa ibunya yang memberikan nama Maryam. Ketika menginjak remaja, Nabi Zakaria alaihissalam kan setiap hari menjenguk Maryam di mihrab itu. Dia heran ada buah-buahan yang segar. Setiap hari buah-buahan itu berbeda-beda, dan buah-buahan itu segar, dan buah-buahan itu tidak ada pada musimnya. Di musim panas ada buah-buahan musim dingin. Yang kala itu di Palestina tak ada buah-buahan yang berbuah di musim dingin. Jadi misalnya di mihrabnya Maryam ada apel, sementara seluruh Palestina tak ada pohon apel yang berbuah. Ketika ada anggur di Palestina, tak ada pohon anggur yang berbuah, tapi di mihrabnya Maryam ada buah anggur yang segar. Maka Nabi Zakaria alaihissalam terkejut dan heran. Dia bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana buah-buahan itu engkau dapatkan? Qalat, jawab Maryam, "Huwa min indillah." Buah-buahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengantarkan buah-buahan dari surga langsung
ke kamarnya Maryam. Nah, mantap nih. Jangan-jangan di antara kita ada juga yang ngantar tukang buah. Jadi kata ulama tafsir, kalau ibadah kita sudah sehebat ibadah Maryam, keimanan kita sudah setinggi keimanan Maryam, ketakwaan kita sudah sekuat ketakwaannya Maryam, kita tak perlu kerja keluar rumah. Allah yang antarkan rizki itu ke rumah kita, seperti Allah antarkan buah-buahan ke mihrabnya Maryam. Kalau ibadah kita sudah sama seperti ibadah Maryam, tapi tak mungkin sama, tak akan mungkin bisa. Karena Maryam ini wanita pilihan Allah, wali Allah. Kata ulama tafsir, kalau Maryam ini laki-laki, pasti Allah jadikan dia nabi. Karena perempuan saja. Tapi tingkat ibadahnya, tingkat ketakwaannya hebat, mendekati para nabi. Karena itulah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria itu sudah sepuh juga, istrinya mohon maaf mandul juga. Dia pengen punya keturunan. Jadi dia terpikir, kalaulah Allah mengantarkan buah-buahan itu langsung ke kamar Maryam, mudah bagi Allah. Berarti Allah mudah memberikan aku anak. Walaupun istriku mandul, walaupun aku sudah tua, walaupun rambutku sudah beruban, walaupun tulangku sudah lemah, pasti Allah mudah memberikan aku anak. Maka dari itu menjadi inspirasi Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan, ya Allah, tulangku telah lemah, rambutku telah memutih, tapi aku tak pernah kecewa ketika memohon kepadamu. Dia minta anak laki-laki. Allah kabulkan. Allah kabulkan, Allah berikan anak laki-laki, dan yang memberikan nama anaknya langsung Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nama Yahya. Dulu nama Yahya belum ada. Nama Yahya pertama kali adalah nama Yahya bin Zakaria, putra Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau sekarang nama Yahya sudah banyak. Ada Yahya Hasibuan, ada Yahya siapa, sudah banyak. Dulu belum ada. Allah langsung berikan nama. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh Allah berikan yang terbaik bagi kita. Walaupun kadang jawaban Allah itu berbeda dengan harapan kita, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, cukuplah bagimu 4 wanita yang bisa menjadi teladan, wanita yang terbaik di muka bumi. Yang pertama Nabi sebutkan Maryam bin Imran, yang kedua Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang keempat Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 wanita termulia yang layak dijadikan teladan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maryam jelas dia mulia sekali. Saking mulianya Allah pilih dia tanpa suami, tanpa disentuh laki-laki, dia bisa hamil dan melahirkan putra yang mulia yang Allah jadikan sebagai nabi, Nabi Isa alaihissalam. Asiyah binti Muzahim itu wanita mulia, ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Walaupun suaminya dia menyekutukan Allah, bahkan dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Jadi ketika Fir'aun itu mengatakan akulah Tuhan yang maha tinggi, itu setan saja kaget, iblis saja mendengar itu kaget. Jangankan kita, jangankan manusia, iblis saja kaget. Iblis, sejahat-jahat iblis, dia tak pernah
mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Ini ada orang manusia yang mengikrarkan sebagai Tuhan. Tapi istrinya Asiyah ini, dia tak mengakui ketuhanan suaminya. Dia memilih bertuhan Tuhannya Musa dan Harun, Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah mendapatkan surga dunia. Kalau dia mengikut suaminya saja, hidupnya sudah enak. Suaminya, kerajaannya besar, pengawalnya banyak, wilayah kekuasaannya luas, hartanya banyak, mau apa saja dia bisa. Tapi karena tak mengakui ketuhanan suaminya, dia disiksa. Diikat di terik matahari di padang pasir, diikat tangannya, diikat kakinya, di atasnya ditindih batu di tengah hari yang panas. Bisa dibayangkan lah, Pak Abdurrahim dari umroh. Jadi di sana kan tak ada pohon-pohonan, tak ada sawit, tak ada. Jadi bisa dibayangkan kalau di padang pasir itu diikat di situ di tengah hari, ditindih batu, tak dikasih makan, tak dikasih minum. Itulah yang dilakukan Fir'aun kepada istrinya. Sebelum dia mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhannya, maka belum dilepas. Dan dia sambil disiksa oleh Al-Ghujur. Dalam siksaan itu, Asiyah berdoa kepada Allah. Doanya itu Allah abadikan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Imran. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Id qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Jadi dalam siksaan itu ada 3 permintaan Asiyah. Yang pertama, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz dzalimin. Serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Permintaannya 3. Minta dibangunkan rumah di surga. Yang kedua, minta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Yang ketiga, minta diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Jadi dia tak mengakui bahwa Fir'aun itu Tuhan. Maka Fir'aun perintahkan kepada Al-Ghujurnya untuk mengambil batu besar yang akan dipukulkan di kepala istrinya, karena dia tak mengakui ketuhanan suaminya. Tapi saat batu itu diangkat, Allah bukakan hijab, Asiyah bisa melihat rumahnya di surga. Dia tersenyum. Doanya Allah kabulkan. Dan doa yang kedua untuk diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya, dan doa yang ketiga untuk diselamatkan dari kaum yang zalim pun Allah kabulkan. Karena sebelum batu itu dilemparkan ke kepala Asiyah, Allah sudah menjemputnya. Asiyah meninggal disiksa oleh suaminya sendiri. Ini maka yang Nabi sebutkan itu memang wanita-wanita yang luar biasa. Lalu wanita ketiga, kata Nabi, yang terbaik itu Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang yang paling kaya di Mekah menjadi habis hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi. Jadi di Mekah itu seluruh harta orang Mekah dikumpulkan, dijumlahkan, lalu dengan hartanya satu orang yang bernama Khadijah itu masih banyak hartanya Khadijah waktu belum menikah dengan Nabi. Setelah menikah, diinfakkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang paling miskin. Ya, wanita bangsawan, wanita kaya, wanita solehah, wanita cantik. Saat menikah dengan Nabi itu umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu belum tua. Umur 40 tahun itu masih cantik-cantiknya. Banyak orang yang melamar beliau tolak. Habis tuh.
Biar cerita nih habis waktu. Lanjutkan ini. Beliau tolak ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hartanya habis. Maka itu yang membuat cemburu Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Khadijah sudah wafat, sudah tak ada. Itu Nabi kalau bercerita menyebut nama Khadijah, itu matanya berbinar-binar, raut mukanya berubah ceria, energinya langsung bertambah. Maka kalau kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, kalau disebut sesuatu itu atau seseorang itu, mestinya itu wajah kita berubah menjadi ceria, mata itu menjadi berbinar-binar. Maka Aisyah itu cemburu kepada Nabi itu, ketika disebut nama Khadijah itu langsung berubah, wajahnya berubah, matanya berubah, semangatnya berubah. Nah itu makanya yang membuat cemburu. Kita mestinya begitu. Kalau kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap disebut namanya tidak hanya lisan ini mengucapkan sholawat, tapi matanya mesti berbinar-binar, wajahnya mesti lebih ceria dan semangatnya bangkit lagi karena disebut orang yang dicintai. Mungkin itu kita lanjutkan di waktu yang tidak ditentukan. Mudah-mudahan diundang lagi. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.